Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 12 yang saya banggakan, untuk kali ini kita akan membahas lagi materi seni budaya. Dalam hal ini kita ambil bab 1, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Oleh karena itu, buku yang sudah dibagikan kemarin tolong dipersiapkan sehingga kalian selain menyimak video ini juga sambil membaca buku. Masih semangat anak-anak? Kalau masih semangat, mana tepuk tangannya? Terima kasih, jadi kalian masih semangat. Oke, kita lanjut sekarang langsung ke pokok bahasan, yaitu bab 1, berkarya seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi, panjang dan lebar. Jadi seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi, panjang dan lebar. Atau lebih mudahnya dapat dikatakan seni rupa adalah seni yang hanya dapat dilihat dari depan. Kemudian berkarya seni rupa ini tidak luput dari prosedur atau tata cara atau konsep seni rupa. Ini, coba kalian lihat dalam buku. Konsep seni rupa merupakan ungkapan atau perasaan estetis dan bermakna dari banyak yang diwujudkan melalui media rupa yang bisa ditangkap dan dirasakan dengan indera peraba. Lebih jelasnya adalah bahwa seni rupa atau lukisan merupakan ungkapan dari seorang pelukis, ungkapan ekspresi jiwa dari seorang pelukis yang dituangkan dalam media kanvas. Jadi orang melukis itu sebenarnya memiliki tujuan tersendiri. Itu bisa dilihat dari hasil karya. Sebagai contoh, kalau kalian pernah melihat atau pernah mendengar atau membaca tentang karya seni rupa dari Leonardo da Vinci yang telah berhasil melukis Mona Lisa, itu hingga sekarang masih merupakan lukisan yang penuh dengan teka-teki. Karena apa? Sampai sekarang para ahli seni itu belum bisa mengungkap apakah yang terdapat di dalam tujuan lukisan tersebut. Nah, lukisan itu dibuat sekitar abad 16. Sampai sekarang lukisan ini masih menjadi perdebatan oleh para seniman dunia. Jadi lukisan sekarang diamankan di suatu tempat di museum dengan pengamanan yang sangat ketat. Karena lukisan itu banyak sekali orang-orang atau negara yang mengakui keasliannya. Nah, lukisan itu sampai sekarang masih diselidiki siapakah yang dilukis itu. Bahkan baru-baru ini banyak para pakar yang sudah mencoba itu menyelidiki atau istilahnya mencari jejak-jejak lukisan itu. Maksudnya cerita dari lukis itu. Jadi ditelusur mulai dari awal sehingga sampai melibatkan seorang pakar arkeologi sampai di Mesir. Jadi di Mesir, di sekitar makam Firaun, di bawahnya piramid itu banyak yang diduga-duga, bahkan sudah ada yang menelusuri sampai ke dalam berapa itu, bahwa yang dilukis itu adalah keluarga dari Mesir. Itu pun belum terbukti kebenarannya. Jadi itulah seni rupa. Nah, seni rupa memiliki 2 aspek. Aspek pertama adalah wujud. Wujud adalah visual karya seni rupa yang merupakan wadah. Sedangkan yang ada di dalamnya adalah
isi. Artinya ini ya, saya terangkan tadi. Wujud itu ya gambar itu, gambar lukisan tadi itu merupakan wadah ya. Kemudian sedangkan di dalamnya adalah isi. Maksudnya isi itu tujuan dari lukisan tersebut itu apa? Ya mungkin wajahnya dibuat agak senyum, mungkin matanya mengandung makna tertentu, pandangan-pandangan tertentu. Nah itu yang merupakan isinya di situ. Sehingga seorang seniman mesti memiliki tujuan tertentu apabila ingin mengeksplorasi ekspresinya atau istilahnya emosinya ke dalam kanvas. Yang kedua, isi atau ideoplastik adalah aspek ide, gagasan atau tema yang ada di dalam seni rupa. Jadi yang seperti saya terangkan tadi, ada wujud juga ada isi, atau ada tema juga ada makna. Kita lanjut. Unsur-unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik bukan titik. Lek titik jenenge wong. Titik merupakan suatu bentuk atau tanda yang dibuat dengan satu kali tekan menggunakan alat tulis atau alat lukis. Nah, titik dapat pula dikatakan sebagai satu bentuk yang paling kecil dari seluruh rangkaian bentuk yang dibuat dalam pekerjaan menggambar. Jadi wong ki arep nggambar mesti diawali dari titik. Ya, kalau saya mungkin membawa pulpen akan menggambar, pertama kali kita menaruh di atas kertas itu mesti adalah titik. Nah, setelah titik itu kita lanjutkan dengan garis. Sehingga dapat dikatakan titik, garis merupakan perpaduan atau sambungan dari titik. Karena saking padatnya titik yang kita buat, maka tidak lagi terlihat seperti titik, tapi terlihat goresan atau garis. Nih. Jadi garis adalah hasil goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Unsur seni rupa bidang. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis dalam kondisi tertentu. Jadi artinya gini, bidang itu nanti garis itu nanti yang akan mempertegas atau membentuk suatu bidang. Kalau kita akan membuat segitiga, itu mesti perpaduan dari garis-garis tertentu dengan kondisi tertentu maksudnya. Jadi kalau membuat segitiga itu namanya bidang. Kalau buat segi panjang, kemudian ada jajaran genjang, itu semua adalah bidang. Nah itu semua terbuat dari garis tadi, garis yang disambung-sambung dalam kondisi tertentu. Sekarang ruang. Ruang adalah keluasan dari suatu bidang atau permukaan yang mempunyai bentuk dua dimensional. Jadi bidang ada ruang. Maksudnya gini, ketika kita membuat sebuah bidang, itu akan terbentuk ruang-ruang atau sekat-sekat. Podo kalau kita akan menggambar rumah. Menggambar rumah mesti biasanya ada ruang-ruang, mungkin garis untuk ruang tamu, mungkin garis ruang untuk tempat tidur dan sebagainya. Itu adalah ruang. Sehingga bidang dan ruang itu tidak dapat dipisahkan dalam menggambar. Kemudian unsur lainnya adalah warna. Warna merupakan unsur seni rupa yang paling menonjol dan sangat penting dalam pembuatan karya seni rupa.
Jadi lukisan akan tampak hidup dan terlihat realistis. Sehingga pelukis itu mesti menggunakan warna, meskipun hanya hitam dan putih. Coba kalau kita lihat seorang pelukis yang hanya menggunakan ballpoint atau menggunakan pensil, melukis wajah manusia, melukis seorang yang di depannya, itu biasanya tampak persis seperti orangnya, jadi seperti model yang dilukis. Nah, itu juga menggunakan warna, meskipun warna cuma menggunakan pensil dengan goresan-goresan tertentu dan sentuhan tangan lukis yang profesional, itu akan tampak lukisan itu menjadi lukisan yang realistis atau podo karo sing dilukis. Ada lagi pelukis-pelukis yang kebanyakan ya tidak lagi itu menggunakan warna-warni dari cat. Nah, lukisan itu pun juga akan terlihat asli atau natural ketika diberi warna. Sebagai contoh, kalau kita akan membuat sebuah lukisan pemandangan, biasanya lewat dewe, kalau kita menggambar selama ini tidak menggunakan prosedur, itu kalau menggambar ya warnanya gunung biru ya biru, warnanya langit juga biru, kemudian ada lagi bawahnya ada lautan ya biru, sehingga semuanya jadi biru dan tidak tampak lukisan, yang tampak hanya lembaran dicat biru. Oleh karena itu pewarnaan itu akan sangat penting di dalam mempertegas sebuah lukisan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita akan membuat contoh lukisan dengan menggunakan warna, melukis pemandangan, itu langit tidak harus biru semua. Bahkan langit itu pun bisa berupa, ada yang agak semu hitam, ada biru muda, ada yang oranye, ada yang kuning. Nah, tergantung dari pancaran sinar matahari. Tapi kalau mataharinya hampir tenggelam, terus kamu melukis atau itu langit-langit warnanya biru gelap, itu tidak akan tampak hidup. Demikian juga pemandangannya atau gunung-gunungnya. Jadi gunung itu pun juga bisa berupa atau berwarna tidak harus biru, tetapi menyesuaikan pancaran matahari yang ada. Kalau di sore hari biasanya gunung itu bisa berupa yang puncaknya bisa berupa agak oranye, warna biru gelap. Yang bawah itu bisa biru, bahkan bisa agak hitam. Ini. Sehingga warna itu merupakan pendukung yang sangat dominan karena untuk mempertegas sebuah objek atau lukisan. Sekarang tekstur. Tekstur adalah unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter pada permukaan bidang itu sendiri. Nah, kita sering mendengar kata-kata tekstur. Kalau kita melihat di acara televisi, itu banyak acara yang menawarkan kuliner. Nah, biasanya hostnya mencoba makan sebuah produk makanan. Itu diomongnya ini sangat enak dan teksturnya lembut. Ini sangat enak, teksturnya agak kasar. Nah, itu. Jadi tekstur itu bisa didefinisikan sebagai permukaan suatu benda. Jadi kalau bendanya itu kasar, maka kita sendiri kalau meraba menjadi kasar. Kalau benda itu halus, ya halus, itu namanya tekstur. Ini. Oke, kita lanjut. Bentuk dalam seni rupa diartikan sebagai wujud yang terdapat di dalam dan tampak nyata.
Misalnya melukis wajah manusia atau melukis binatang. Semua orang, siapapun, kalau akan melukis mesti yang dilukis mesti ada bentuk. Tidak mungkin orang akan melukis yang tidak berbentuk. Sebagai contoh, kalau kita akan melukis hewan, ya, melukis hewan, katakanlah harimau yang kita lukis, itu nanti paling tidak harus menyerupai harimau, meskipun tidak sama persis, kecuali kalau pelukis profesional ini. Jadi bentuk itu merupakan unsur yang penting karena kita akan melukis. Kita lanjut, gelap dan terang atau pencahayaan. Unsur pencahayaan merupakan hal yang sangat dominan dalam seni rupa karena akan dapat mempertegas sebuah objek atau lukisan. Nah, sebagai contoh gini, lukisan itu kalau kita melukis pemandangan dan di situ banyak keramaian orang, itu pasti akan terdapat satu bayangan. Apalagi sudah kamu lukis dhuwure gunung, biasanya gunung dhuwure no, kamu lukis matahari. Nah, di perjalanan atau di jalan itu banyak orang, tapi renek ayang-ayang tidak ada bayangannya, itu pun tidak akan tampak tegas. Nah, jadi supaya mempertegas lukisan, jadi pencahayaannya itu kita harus menggunakan arsiran yang menandakan bahwa ada cahaya. Nah, wong ngadeg, wonge madhep ngetan, terus ngene ning kulon, otomatis bayangannya mesti di depannya orang. Tapi kamu melukis seseorang menghadap ke timur, kemudian matahari sebelah barat, bayangannya kok kayak burine, itu akan jadi kacau balau. Jadi orang akan melihat iki jane ayang-ayangi sing bener. Makanya melukis itu pun harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang harus dipahami. Nah, mungkin untuk bahasan bab 1 kita cukupi dulu. Nanti kita sambung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.